Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Amanda Putra Maulia dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Oke, di segmen kali ini aku akan menganalisis film yang berjudul Road to Perdition yang dirilis pada tahun 2002 yang disutradarai oleh Sam Mendes dan dibintangi oleh Tom Hanks, Paul Newman, dan Jude Law. Di analisis ini membuktikan bahwa Road to Perdition menyampaikan tema ayah-anak, moralitas, dan penebusan dosa melalui prinsip bentuk film seperti kesatuan, fungsi, repetisi, perbedaan, dan perkembangan yang menunjukkan bahwa bentuk film ini berperan penting dalam membangun makna, bukan sekedar wadah cerita. Nah, pendekatan formalistik digunakan dalam analisis ini dengan menekankan prinsip-prinsip bentuk film seperti unity, disunity, function, repetition, variation, dan development untuk melihat bagaimana elemen narasi, visual, karakter, dan simbolisme membentuk tema ayah-anak, moralitas, dan penebusan dosa. Film Road to Perdition adalah film drama kriminal berlatar 1930-an tentang Michael Sullivan, yaitu seorang pembunuh bayaran yang melarikan diri bersama putranya setelah keluarganya terancam. Nah, dalam perjalanan itu, hubungan mereka berkembang dan Sullivan berusaha menebus masa lalunya. Film ini menampilkan visual kuat dan tema keluarga, kehormatan, serta moralitas. Dalam film ini berstruktur linear, yaitu cerita yang disajikan secara kronologis dari awal hingga akhir tanpa lompatan waktu yang kompleks atau kilas balik besar. Nah, penonton mengikuti perjalanan karakter utama secara berurutan dari titik awal konflik hingga resolusinya. Lalu, dalam film ini yaitu close-ended, yaitu film memiliki penyelesaian yang jelas dan tuntas. Konflik utama diselesaikan, nasib para tokoh utama ditentukan, dan tidak meninggalkan banyak pertanyaan besar yang menggantung di akhir cerita. Jadi yang pertama yang berperan dalam film ini ada Michael Sullivan atau Tom Hanks yang berperan sebagai tokoh utama, yaitu seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk keluarga mafia Roney. Lalu yang kedua ada Michael Sullivan Jr. atau Tyler Hoechlin yang berperan sebagai anak dari Michael Sullivan. Lalu yang ketiga ada John Roney atau Paul Newman yang berperan sebagai bos mafia di tempat Michael bekerja, juga sebagai figur ayah kedua bagi Michael. Lalu yang keempat ada Connor Roney atau Daniel Craig yang berperan sebagai anak kandung dari John Roney. Lalu yang kelima ada Helen Meagher atau Jude Law yang berperan sebagai pembunuh bayaran dan fotografer kematian. Nah, jadi dalam film ini Michael Sullivan itu protagonis, itu adalah karakter kompleks, seorang pembunuh bayaran sekaligus ayah yang penuh cinta. Nah, ia bergulat antara kekerasan pekerjaannya dan keinginan menebus dosa demi anaknya, yang membuatnya jauh dari sosok pahlawan stereotipikal. Lalu, antagonis. Jadi yang berperan antagonis ini yang pertama ada Connor Roney, adalah anak mafia yang cemburu dan tidak stabil, yang memiliki ancaman dari dalam keluarganya. Nah, motivasinya didorong rasa iri dan tidak aman, yang membuatnya sebagai karakter antagonis yang tidak kompleks. Lalu yang kedua ada Helen Meagher, adalah pembunuh bayaran dingin yang menyerupai simbol kematian satu dimensi, namun lebih simbolik daripada stereotipikal. Ya, karakter utama mengalami perkembangan atau development yang signifikan. Nah, Michael Sullivan ini berubah dari pembunuh bayaran dingin menjadi sosok ayah yang reflektif dan penuh penyesalan, yang berusaha menebus dosanya demi anaknya. Lalu ada Michael Jr., yakni tumbuh dari anak polos menjadi lebih dewasa dan sadar moral, yang menjadikan simbol harapan yang lepas dari siklus kekerasan. Ya,
ada repetition dan konsisten yang bermakna. Nah, repetition dalam karakterisasi yakni ada pengulangan makna dalam menggambarkan dualitas Michael sebagai ayah dan pembunuh yang melalui visual seperti perjalanan bersama anak, senjata tersembunyi, dan keheningan pasca kekerasan. Nah, Michael Jr. juga sering mengamati dan meniru ayahnya, menegaskan tema warisan. Ya, semua karakter utama memiliki fungsi yang jelas dan penting. Yang pertama, ada Michael Sullivan sebagai pusat konflik moral. Lalu yang kedua, ada Michael Jr. sebagai simbol masa depan. Lalu yang ketiga, ada John Roney sebagai sumber konflik batin. Lalu yang keempat, ada Conor Roney sebagai pemicu cerita. Lalu yang terakhir, yang kelima, Harlan McGurry sebagai ancaman eksternal yang memperkuat ketegangan. Nah, jadi lokasi dalam film ini berlatar di kota-kota kecil Midwest Amerika dengan setting realistis seperti rumah sederhana, bank, bar, dan jalan bersalju. Nah, meski beberapa tempat fiktif, desain produksinya merefleksikan zaman dengan akurat. Lalu waktu dalam film ini berlatar tahun 1931 saat Great Depression yang ditunjukkan lewat pakaian, kendaraan, dan kondisi sosial ekonomi. Nuansa waktu mendukung tone film yang gelap dan melankolis. Nah, setting Road to Perdition ini memperkuat tema penebusan, hubungan ayah anak, dan kekerasan. Latar tahun 1931 saat Great Depression menciptakan suasana suram yang mencerminkan konflik batin tokoh utama. Kota sepi dan salju menambah kesan kesepian, sementara kota Perdition menjadi simbol perjalanan moral menuju akhir. Setting dalam Road to Perdition mendukung karakterisasi dan plot. Suasana gelap dan dingin mencerminkan batin Michael Sullivan. Sementara kota-kota kecil yang dilalui mencerminkan perkembangan hubungan ayah anak. Kota Perdition menjadi simbol perjalanan moral dan titik akhir yang penuh konsekuensi dan harapan. Nah, film ini menggunakan low-key lighting dengan kontras tinggi dan bayangan kuat untuk menciptakan suasana muram dan tegang yang mendukung tema kriminal dan moralitas. Warna yang dominan dalam film ini adalah gelap dan netral, abu-abu, coklat tua, biru dingin yang menekankan kesedihan dan kesepian. Cahaya hangat sesekali muncul untuk menyorot kehangatan hubungan ayah anak di tengah dunia yang kelam. Sinematografi dalam film Road to Perdition ini memperkuat emosi lewat low-key lighting, warna dingin, dan komposisi tenang. Nah, suasana muram dan gerakan kamera yang pelan mencerminkan beban emosional tokoh utama dan mengajak penonton menyelami dunia batinnya. Nah, pencahayaan dalam film Road to Perdition ini dominan low-key untuk mencerminkan dunia kriminal dan konflik batin. Namun, di momen penting, cahaya hangat muncul untuk menandai penguatan hubungan ayah anak dan memberi kesan harapan serta penebusan. Kostum dalam film Road to Perdition mendukung karakterisasi dan nuansa suram film. Pakaian era 1930-an seperti jas gelap dan topi fedora mencerminkan kelas, profesi, dan kepribadian. Michael tampil rapi dan tertutup, sementara anaknya berpakaian polos yang menegaskan kontras dunia mereka. Nah, kostum juga memperkuat suasana kriminal dan realisme era Great Depression. Nah, yang pertama, topi fedora Michael yang menyimbolkan identitasnya sebagai pembunuh bayaran. Saat dilepas, menandakan sisi emosionalnya. Lalu yang kedua, warna gelap dan dominasi hitam dan abu-abu mencerminkan dunia kelam dan moral abu-abu, kontras dengan pakaian anak-anak yang lebih terang. Lalu yang ketiga, pakaian Michael Jr. berubah dari polos ke lebih dewasa, yang menandakan pertumbuhan dan transisi karakter. Jawabannya ya,
Terdapat repetisi dan simbolisme dalam kostum yang memperkuat karakterisasi. Topi fedora Michael berulang sebagai simbol identitasnya, sementara warna gelap mencerminkan dunia kriminal dan moral abu-abu. Perubahan kostum Michael Jr. menandakan pertumbuhan karakter. Kostum tak hanya visual, tapi juga syarat makna simbolik. Nah, jadi dalam film Road to Perdition adalah film crime drama bernuansa noir. Ia mengikuti konvensi genre lewat tema mafia dan kekerasan, namun menonjol dengan fokus pada hubungan ayah-anak dan penebusan moral. Nah, visual melankolis dan narasi lambat membuatnya lebih reflektif dibanding film kriminal klasik. Road to Perdition memiliki unity kuat sebagai crime drama, namun menghadirkan variasi lewat fokus pada hubungan ayah-anak dan penebusan, bukan sekedar aksi. Disunity muncul dari ritme lambat dan suasana kontemplatif yang membuatnya berbeda dari film gangster konvensional dan lebih emosional. Crime drama yang memadukan kekuatan visual, naratif, dan emosional dengan struktur linear dan pengembangan karakter yang kuat. Film ini menonjol lewat sinematografi muram, simbolisme visual seperti topi fedora, serta fokus emosional yang unik, meskipun mengikuti konvensi genre. Nah, variasi dan disunity dalam pendekatan membuatnya lebih reflektif dan mendalam. Dengan pendekatan principles of film form, Road to Perdition membangun unity kuat antara elemen visual, naratif, dan emosional. Setiap elemen mengikuti fungsi jelas. Repetition memperkuat atmosfer dan variasi, serta disunity memberi nuansa baru pada genre. Nah, perkembangan karakter utama menjadikan film ini lebih dari sekadar kisah kriminal, melainkan perjalanan emosional dan moral yang mendalam.